Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk hari ini Bu Lili akan sampaikan materi mengenai teks editorial. Apakah teks editorial ini asing bagi kalian? Belum pernah mendengar? Nah, kalau memang belum, Bu Lili akan sampaikan mengenai pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu ingat ya bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Apa itu aktual? Mungkin ada yang tahu? Aktual itu adalah masih hangat, masih terbaru, masih dibicarakan di dalam masyarakat. Untuk fungsi teks editorial ini mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Jadi masalah ini masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, tetapi masalah yang ditulis ini adalah masalah yang terbaru atau aktual, masalah yang masih hangat dibicarakan di masyarakat. Bahkan terkadang teks editorial ini mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Sedangkan untuk ciri-ciri dari teks editorial, yaitu yang pertama, teks editorial ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain: 1. Aktual dan faktual. Tadi saya katakan, apa sih perbedaan aktual dan faktual itu? Kalau aktual itu terbaru, terhangat, terkini, masih baru, masih dibicarakan di dalam masyarakat. Sedangkan faktual atau fakta, jadi kenyataan. Sebenarnya apa ciri-ciri dari faktual itu? Sudah berlangsung, sudah terjadi, ada data dan ada bukti, itu faktual. Kemudian yang kedua, sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal, tidak imajinatif. Kalau imajinatif itu adalah hasil pemikiran penulis, tapi ini tidak logis, masuk akal. Jadi hasil dari penelitian, pengamatan dan sebagainya. Tapi ini dari redaksi, bukan dari penulis. Selanjutnya, argumentatif. Seperti yang sudah dijelaskan di awal artikel ini, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Selanjutnya, struktur dari teks editorial. Seperti teks-teks yang lain, teks editorial walaupun itu pendapat dari redaksi tetap mempunyai struktur. Apa sajakah struktur dari teks editorial itu? Yaitu terdiri dari 3 bagian: pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Apa itu pernyataan pendapat atau tesis? Yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Permasalahan apa yang diangkat itu? Ini berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumen itu kan pendapat. Di dalam argumentasi ini bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya, tadi struktur, sekarang kita menginjak pada kaidah kebahasaan teks editorial.
kaidah kebahasaan, bahasa yang digunakan, kaidah yang digunakan untuk menulis teks editorial ini apa. Nah, kebahasaan dari teks editorial ini terdiri dari adverbia, konjungsi, dan verba. Nah, verba pada teks editorial dibagi lagi menjadi verba material, verba relation, dan verba mental. Selanjutnya, apa itu adverbia? Yaitu keterangan waktu di dalam teks editorial. Biasanya muncul di teks editorial ini adalah adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya suatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagai besar waktu. Selanjutnya yang kedua yaitu konjungsi, merupakan kata penghubung, kata hubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, bukan antar paragraf. Contohnya seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Selanjutnya yang ketiga verba material. Apa itu verba material? Yaitu merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, biasanya menggunakan awalan me, contohnya membaca, menulis, dan memukul. Jadi melakukan tindakan. Lanjutnya verba relasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B, dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai pengertian B maksud saya. Lanjutnya yaitu verba mental. Apa itu verba mental? Mental biasanya kan ada hubungannya dengan jiwa. Nah, ini merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, melihat, merasa. Contohnya melihat bunga, merasa nyaman. Nah, itu. Kemudian selanjutnya afeksi. Apa itu afeksi? Contohnya suka, khawatir. Ya, kemudian selanjutnya kognisi. Apa itu? Berpikir atau mengerti. Itulah mengenai teks editorial. Untuk tugas, tolong dilihat pada slide berikutnya. Tugas harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, harus disiplin, tepat waktu, jangan molor. Saya ingin tanggung jawab kalian. Tugas bisa dikirim di WA Bu Lili. Saya tunggu sampai jam 12 siang besok pagi. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sampaikan saya hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.